Saat segalanya tampak telah beres untuk kepindahan Luis Enrique dari Olympique Marseille ke Inter Milan dengan nilai transfer sebesar 22 juta euro, pengumuman resminya justru mengalami penundaan. Alasannya, dua klub lain mencoba melakukan manuver menit terakhir. Menurut laporan dari Sport.fr, Juventus dan Nottingham Forest membuat upaya terakhir untuk menggagalkan kesepakatan tersebut dan membajak sang pemain. Namun, langkah mereka dinilai sudah terlambat. Olympique Marseille telah memberikan lampu hijau kepada Inter, begitu pula dengan sang pemain yang telah menyetujui kepindahan tersebut. Nilai akhir transfer bahkan berpotensi melampaui 25 juta euro, tergantung pada bonus yang disepakati dalam kontrak. Meski sempat diganggu oleh upaya di detik-detik terakhir, proses kepindahan Luis Enrique ke Inter tampaknya tinggal menunggu waktu. Ia akan meninggalkan Marseille untuk memulai petualangan baru di Serie A, sekaligus membantu memperbaiki kondisi finansial klub asal Prancis tersebut. Pengumuman resminya disebut-sebut akan segera tiba. Kesepakatan yang sebelumnya direncanakan antara Empoli dan Inter Milan terkait pembelian Sebastiano Esposito tampaknya batal terrealisasi. Meskipun beberapa bulan lalu pihak Empoli telah menginformasikan niatnya untuk menebus sang penyerang dengan harga 5 juta euro, kenyataan pahit berupa degradasi ke Serie B telah mengubah segalanya. Dengan kondisi keuangan dan posisi klub yang baru, langkah untuk menebus Esposito menjadi tidak menguntungkan. Jika dibeli, Empoli praktis harus langsung menjualnya kembali karena tidak sesuai dengan kebutuhan tim di kasta kedua. Namun, nilai jual Esposito di pasar saat ini tidak menjanjikan keuntungan, terlebih karena para peminat tahu ia dalam kondisi tersedia, sehingga potensi kerugian cukup besar. Akibatnya, Esposito akan kembali ke Inter, meskipun masa kontraknya tinggal tersisa 1 tahun. Skenario yang mungkin terjadi adalah ia akan dibawa dalam skuad Nerazzurri yang akan bertanding di Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, terutama setelah hengkangnya dua penyerang senior, Marco Arnautovic dan Joaquin Correa, yang meninggalkan 2 slot kosong di lini depan. Dalam beberapa hari ke depan, manajemen Inter akan mengevaluasi situasinya. Tampil baik di turnamen tersebut bisa menjadi etalase sempurna untuk menjual Esposito dengan nilai yang layak. Namun, jika performanya mengesankan, bukan tidak mungkin ia justru dipertahankan untuk memperkuat lini serang Inter di musim depan. Saya merasa siap. Dengan penuh emosi, Petar Sućik mengucapkan salam perpisahan kepada Dinamo Zagreb dan kini bersiap memulai babak baru dalam karirnya bersama Inter Milan. Petualangan resminya bersama klub barunya akan dimulai di Amerika Serikat dalam ajang Piala Dunia antar klub. Berbicara kepada media Kroasia usai laga terakhirnya bersama Dinamo, yang dimenangkan timnya berkat gol penentu dari dirinya saat melawan Varaždin, Sućik mengungkapkan rasa bahagia dan tekad kuatnya. Saat menerima beberapa tawaran, saya harus memilih akan ke klub mana. Tapi begitu Inter datang, kami sama sekali tidak berpikir 2 kali. Sejak saat itu, semuanya menjadi lebih mudah, ujarnya. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini juga menyampaikan kekagumannya terhadap cara bermain Inter. Saya sangat menyukai gaya permainan dan taktik tim ini, katanya. Kini, Sućik bersiap untuk membuka lembaran baru bersama Nerazzurri, dengan semangat tinggi dan keyakinan penuh. Pelatih baru timnas Brasil, Carlo Ancelotti, resmi merilis daftar awal pemain yang akan dipanggil untuk menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Ekuador dan Paraguay pada awal Juni. Di antara nama-nama yang terpilih, terdapat 2 kejutan menyenangkan, Carlos Augusto dari Inter Milan dan Ederson dari Atalanta. Dalam konferensi pers perdananya sebagai pelatih Seleção, Ancelotti menjelaskan alasan dibalik pemanggilan 2 pemain tersebut. Mereka menjalani musim yang luar biasa, ujar Ancelotti. Carlos Augusto akan bermain di final Liga Champions dalam beberapa hari ke depan, sementara Ederson tampil fantastis bersama Atalanta sepanjang musim. Mereka adalah pemain yang saya percayai dan bisa membantu tim dengan kualitas terbaik yang mereka miliki. Pemanggilan ini menjadi pengakuan atas performa impresif keduanya di Serie A, sekaligus menjadi sinyal awal arah baru yang ingin diambil Ancelotti bersama timnas Brasil. Dalam sebuah acara peringatan 60 tahun kemenangan kedua Inter Milan di ajang Piala Champions bersama Helenio Herrera, mantan presiden Inter, Massimo Moratti, membagikan kenangannya serta harapan jelang final Liga Champions yang akan digelar Sabtu mendatang. Dalam wawancara di kanal YouTube Marco Barzagli, Moratti mengungkapkan betapa mendalamnya emosi yang ia rasakan sejak muda hingga kini. Emosinya sangat besar sejak saya masih muda,
Dan beruntungnya saya bisa merasakannya lagi di Madrid, saat Inter juara Liga Champions 2010. Sekarang, kita berharap bisa merasakannya lagi di stadion yang luar biasa indah seperti di Munchen. Kami layak mendapatkannya karena telah menjalani Liga Champions yang sangat bagus, ujar Moratti. Tak hanya mengenang masa lalu, Moratti juga menegaskan dukungannya terhadap pelatih Simone Inzaghi yang musim ini berhasil membawa Inter tampil gemilang. Dia pelatih yang hebat, membuat tim bermain dengan sangat baik dan tahun ini meraih hasil luar biasa. Akan sangat disayangkan jika dia pergi, katanya. Pernyataan Moratti mencerminkan antusiasme dan harapan besar seluruh pendukung Nerazzurri untuk menutup musim dengan kejayaan di pentas Eropa, sekaligus mempertahankan kestabilan di kursi kepelatihan. Menjelang final Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Inter Milan yang akan berlangsung Sabtu malam di Munchen, mantan bek Nerazzurri, Andrea Ranocchia, turut memberikan pandangannya. Dalam wawancara dengan ADN Kronos, Ranocchia menyebut laga ini akan berlangsung ketat dan penuh faktor penentu. Ini tetap pertandingan sulit, ini final, banyak faktor yang bisa menentukan, ujarnya. Saya rasa kedua tim memiliki kekuatan yang seimbang. Inter telah melewati dua rintangan besar, Bayern Munchen dan Barcelona, jadi mereka datang ke final dengan antusiasme tinggi dan rasa percaya diri. Saya harap pertandingannya juga menghibur dan tentu saja, saya berharap Inter bisa membawanya pulang. Ketika ditanya apakah kegagalan meraih Scudetto bisa berdampak negatif, Ranocchia menampiknya. Kekecewaan pasti ada, tapi ini final. Apa yang terjadi sebelumnya tidak akan banyak memengaruhi mentalitas tim. Para pemain punya pengalaman dan kesiapan untuk laga sebesar ini. Kedua tim punya pertahanan yang bagus dan kiper hebat. Saya juga teman baik Barella, jadi saya harap dia bisa memberi dampak positif. Soal masa depan pelatih, Ranocchia menyatakan harapannya agar Simone Inzaghi tetap bersama Inter. Saya menyayangi Mister. Terlepas dari hasil final nanti, perjalanan Inzaghi luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. 2 final Liga Champions, meraih Scudetto ke-20, selalu tampil kompetitif, dan yang terpenting dia berhasil menyalurkan semangat kepada para tifosi. Itu sangat berarti, dan saya benar-benar berharap dia bertahan. Ketika ditanya apa yang bisa menjadi kekuatan mental Inter, Ranocchia menjawab, Inter bisa menang karena menurut saya kekuatannya setara dengan PSG, baik dari segi individu maupun permainan kolektif. Tapi ini final, emosi, persiapan mental, dan momen-momen krusial akan sangat menentukan. Saya tidak yakin akan ada banyak ruang seperti saat melawan Barcelona, jadi semoga dalam momen-momen penting, Inter yang lebih diuntungkan. Terakhir, Ranocchia mengungkap bahwa ia akan menyaksikan pertandingan langsung di stadion bersama sejumlah mantan pemain dan teman-teman. Ia juga mengenang aksi heroik Francesco Acerbi melawan Barcelona. Itu aksi ikonik dan bersejarah, akan dikenang selama bertahun-tahun. Jika Inter menang, momen itu akan menjadi semakin penting. Bahkan Spalletti memanggilnya lagi ke timnas karena performanya musim ini sangat luar biasa, meski usianya sudah tak muda lagi. Akan rugi jika tak memanfaatkannya sekarang. Menjelang laga final Liga Champions yang sangat dinanti antara Inter Milan dan Paris Saint-Germain di Allianz Arena, Sabtu mendatang, pelatih Simone Inzaghi berbicara kepada Inter TV tentang perjalanan emosional dan penuh makna bersama Nerazzurri selama 4 tahun terakhir. Kalau saya melihat ke belakang, saya melihat perjalanan 4 tahun di mana tim ini telah melakukan hal-hal luar biasa, ujar Inzaghi membuka wawancara. Kami pernah menang dan kalah, tapi kami selalu memberikan segalanya di lapangan, dan para penggemar memahami betapa besar rasa memiliki yang dimiliki para pemain terhadap seragam Inter. Ketika ditanya seberapa besar pengaruhnya dalam pembentukan karakter tim, ia menjawab, dalam sepak bola, masa-masa sulit itu pasti ada, tapi tim ini selalu bereaksi dengan cara terbaik. Saya bangga bisa menjadi pelatih mereka. Soal pendekatannya untuk final nanti, Inzaghi menekankan pentingnya ketenangan. Saya akan meminta para pemain untuk tetap tenang dan bekerja dengan baik. Ini akan menjadi pendekatan yang perlahan dan terencana. Mereka adalah pemain berpengalaman yang sudah pernah tampil di final dan tahu cara menang. Saya akan mempersiapkan pertandingan sebaik mungkin dan kami akan mencoba menampilkan performa besar melawan lawan yang sangat kuat. Hubungan istimewa antara Inzaghi dan fans Inter juga menjadi sorotan. Nama saya diteriakan di stadion, itu luar biasa. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas koneksi yang terjalin antara kami dan para tifosi. Berkat mereka, kami bisa melewati banyak momen sulit. Saya akan selamanya berterima kasih. Kami akan mendekati laga Sabtu dengan cara terbaik, tahu bahwa mereka selalu ada bersama kami.
Final ini bukan sekadar pertandingan, tapi momen klimaks dari perjalanan penuh dedikasi, kebersamaan, dan keyakinan antara Simone Inzaghi, timnya, dan seluruh keluarga besar Inter Milan. Bintang Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, berbicara soal atmosfer yang ia bayangkan menjelang final Liga Champions melawan Inter, yang akan digelar Sabtu malam di Allianz Arena. Dalam wawancara dengan UEFA.com, pemain asal Prancis itu menggambarkan momen di lorong stadion sebelum pertandingan sebagai saat yang penuh konsentrasi namun tetap menyimpan nuansa emosional. Di lorong akan ada banyak konsentrasi, tapi juga beberapa senyum, karena ini adalah pertandingan yang kami impikan sejak kecil, ujar Dembélé. Bermain di final Liga Champions itu luar biasa, ada banyak fokus dan juga kebanggaan. Menghadapi Inter, Dembélé sadar betul tantangan yang menanti. Kami berharap menang, tapi tidak akan mudah melawan Inter. Mereka tim yang sangat tangguh. Saya mengikuti mereka sepanjang musim karena teman saya, Marcus Thuram, bermain di sana. Ini tim yang sulit dilawan, tapi dalam final, segalanya bisa terjadi. Apakah saya dan Thuram akan tetap berteman setelah kick-off? Tidak di lapangan, tidak di final. Mengenai perannya di PSG, ex-pemain Barcelona ini menekankan fleksibilitas dan dinamismenya di lini serang. Saya tidak harus bertahan di tengah seperti nomor 9. Saya berusaha menciptakan ruang dan menebar kekacauan di lini tengah. Kvaratskhelia dan Doué cepat beradaptasi dengan gaya main dan permintaan pelatih. Kami senang menyerang dan bertahan bersama. Kami lapar trofi. Kami punya mentalitas juara dan saling mendukung. Kompetisi internal sangat penting agar kami bisa tampil maksimal, tutup Dembélé.